Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik analisa rasio keuangan. Tujuan analisa rasio keuangan yang pertama menurut White adalah mengemukakan bahwa terdapat beberapa keunggulan dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, melalui perhitungan rasio keuangan diharapkan agar informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, lebih mudah untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain, lalu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu juga untuk mengukur kinerja perusahaan dan lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain secara periodik, serta lebih mudah perusahaan dalam melakukan prediksi atau peramalan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat standar rasio? Pertama adalah mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat diperbandingkan. Menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap perusahaan dalam industri, menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan menghapuskan rasio yang ekstrim, artinya yang nilainya terlalu lag, terlalu menyimpang, terlalu jauh. Kenapa ada rasio yang ekstrim ini? Mungkin karena adanya kondisi yang unconditional, artinya mungkin ada sesuatu hal di luar dari kondisi normal yang mengakibatkan rasio ini tinggi dibandingkan pada atau rendah yang sangat ekstrim dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Lalu kemudian menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan mediannya. Nah, berdasarkan sumber datanya, maka rasio dapat dibedakan rasio neraca, ini biasanya sumbernya dari balance sheet, ya. Lalu rasio laporan laba rugi yang sumbernya dari laporan laba rugi, dan rasio antar laporan atau interstatement rasio bisa dari neraca maupun dari laporan laba rugi. Nah, kelemahan rasio keuangan itu disusun biasanya dari data akuntansi dengan berbagai cara. Nah, akibat dari pelaporan yang berbeda bisa mengakibatkan laba yang berbeda pula. Lalu selain itu juga bisa saja terjadi manipulasi data. Lalu perlakuan pengeluaran untuk biaya satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda, karena itu bergantung pada kebijakan manajemen dari perusahaan masing-masing. Selain itu juga adanya tahun fiskal yang berbeda. Nah, rasio keuangan yang akan kita bahas pada pertemuan ke-6 ini adalah rasio likuiditas dan solvabilitas. Ya, dua rasio dulu yang akan kita bahas. Sebenarnya ada 6 rasio yang akan kita bahas. Selain likuiditas, solvabilitas, ada profitabilitas, aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio investasi atau rasio saham. Nah, yang pertama rasio likuiditas. Apa itu likuiditas? Ya. Nah, rasio likuiditas itu fungsinya menganalisa dan menginterpretasi posisi keuangan jangka pendek dan mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam pengusaha atau perusahaan. Artinya rasio likuiditas ini adalah mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya, ya, atau utang lancarnya. Utang lancar itu berarti yang harus segera dilunasi kurang dari jangka waktu 1 tahun. Lalu apa tujuan dari analisa likuiditas? Ya. Yang tadi sudah dijelaskan, ya, dia mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang harus segera jatuh tempo. Terus juga mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dia punya, membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal kerja, mengukur seberapa besar kas yang perusahaan punya. Nah, perusahaan dikatakan mempunyai keuangan yang kuat apabila memenuhi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, memelihara modal yang cukup untuk operasi atau kegiatan operasional perusahaan, membayar bunga dan dividen tepat pada waktunya, ya, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Nah, ini adalah beberapa indikator rasio likuiditas. Sebenarnya banyak indikator rasio likuiditas, tapi Ibu hanya kan mencantumkan atau menjelaskan beberapa saja. Dan itu penggunaannya pun tergantung dari kebutuhan perusahaan atau tujuan perusahaan menganalisa itu untuk tujuan apa, ya. Misalnya untuk mengetahui seberapa besar aset lancar mampu membiayai atau menjamin utang lancarnya, dia bisa pakai current ratio. Kalau tujuan perusahaan ingin mengetahui seberapa besar modal kerjanya, dia pakai net working capital.
Atau perusahaan ingin mengetahui seberapa besar kas yang perusahaan punya, dia pakai cash ratio. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, nilai ideal dari analisis rasio ini sebenarnya 150%. Semakin besar semakin baik. Nah, tapi bergantung lagi pada kondisi perusahaan masing-masing, dan biasanya ada rasio industri sejenis. Jadi harus diperbandingkan dengan rasio dengan usaha sejenisnya itu normalnya berapa, ya. Nah, lalu kemudian solvabilitas, ya. Apa itu solvabilitas? Yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi, ya. Jadi kalau tadi likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya, kalau solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya atau kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Nah, apabila perusahaan tersebut artinya dalam kondisi setengah, ya, hampir kolaps, ya, hampir dibekukan operasionalnya atau berhenti kegiatan operasionalnya. Nah, apakah perusahaan tersebut masih mampukah membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjangnya? Tujuannya apa analisa solvabilitas ini? Yaitu tadi mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada semua kreditornya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya. Terus menjaga keseimbangan nilai aktivanya dengan modal. Nah, menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Nah, menilai seberapa besar pengaruh hutang terhadap pengelolaan aktivanya. Jadi untuk melihat proporsi atau melihat kemampuan perusahaan ini dari dibiayai dari hutang seberapa besar seluruh hutang. Nah, ini indikator dari solvabilitas, ya. Hanya sebagian, tapi yang sering digunakan adalah indikator ini. Ada debt to asset ratio, DAR, ada DER, debt to equity ratio, ada IM, ada interest coverage, dan masih banyak lagi, ya. Contoh soal analisis untuk rasio likuiditas dan solvabilitas. Berikut adalah neraca, ya, per komparatif 2002 dengan 2003. Ada aktiva lancar, juga ada kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, ada ekuitas. Nah, lalu juga ada laporan laba rugi 2002 dan 2003 di sini. Nah, jika kita ingin menghitung, misalnya asumsi kita ingin menghitung rasio likuiditas untuk indikator current ratio, quick test, dan net working capital misalnya. Nah, untuk current ratio di 2003, ya, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, kita bisa lihat tadi di laporan balance sheet atau neraca tadi, bahwa di aktiva lancar di balance sheet 2003 ada 85.033 sekian. Lalu kewajiban lancarnya ada 12.523 sekian. Maka kalau dijadikan rasio, ya, 85 sekian dibagi 12 kali 100% sama dengan 6,79%. Sementara di 2002 aktiva lancarnya ada 72.353 sekian, kewajiban lancarnya ada 20.105 sekian. Maka current rasionya sebesar 3,60. Nah, maka interpretasi yang bisa kita ambil adalah, atau kita simpulkan adalah, di tahun 2002 setiap Rp1 kewajiban lancar atau utang lancar atau utang jangka pendek dijamin oleh 3,60 aktiva lancar, ya. Jadi setiap Rp1 itu hutang lancar dijamin oleh 3,6 rupiah aktiva lancar. Nah, untuk prinsip kehati-hatian biasanya besarnya current ratio ini sekitar 20% atau 2 dianggap 1. Artinya aktiva lancarnya itu minimal itu harus 2 kalinya dari hutang lancar untuk menjamin keamanan atau kehati-hatian dari likuiditas perusahaan ini, ya. Jadi ini sudah cukup bagus, ya, 2002. Artinya dia sudah lebih dari 200%. Nah, lalu dibandingkan dengan rasio tahun 2003, adanya kenaikan rasio, artinya semakin terjamin hutang perusahaan kepada kreditur, ya. Karena rasionya semakin tinggi, ya. Ya, tapi perlu juga dievaluasi apakah aktiva lancar yang besar ini adanya
pengelolaan aset yang belum optimal atau tidak. Nah, jadi selain dilihat dari rasio likuiditasnya baik, perlu juga dilakukan evaluasi sudah optimal belum pengelolaan dari aktiva lancar ini. Ini ada quick test rasio ya. Sama seperti tadi, ini adalah indikator dari rasio likuiditas ya. Cara menginterpretasikannya sama ya, tinggal dilihat bahwa setiap Rp1 hutang lancar itu dijamin dengan 2,9 aktiva yang cepat dijadikan uang. Nah, yang cepat dijadikan uang itu adalah yang cepat mudah dijual. Dalam hal ini kas, investasi jangka pendek, piutang dagang ya, itu mudah dijadikan uang ya. Nah, untuk tahun 2002 itu 1 KTR-nya, 2003 2. Nah, tahun 2003 jelas lebih baik dibandingkan dengan 2002 karena rasionya semakin tinggi ya. Nah, artinya Rp1 hutang lancar itu di tahun 2003 lebih tinggi dijaminnya oleh aset yang mudah diuangkannya, yaitu sebesar 2,09. Sementara net working capital di tahun 2002 2,6, di 2003 5,79. Artinya apa? Artinya di tahun 2003 terjadi peningkatan dalam modal kerja bersih ya dibandingkan dengan tahun 2002. Nah, tapi perlu juga dievaluasi apakah modal kerja ini terlalu besar atau tidak, karena kalau terlalu besar berarti adanya kurang efisiensi manajemen dalam pengelolaannya. Artinya banyak aktiva yang menganggur atau tidak dikelola atau tidak diputar gitu ya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi selain tidak harus tinggi, itu tidak harus selalu baik, tapi perlu juga dievaluasi apakah sudah efisien atau optimal atau belum. Nah, ini contoh soal solvabilitas. Misalnya kita akan mengukur indikator debt asset ratio ya. Debt asset ratio tahun 2002 0,37, tahun 2003 0,23. Nah, 2002 yaitu 0,37 atau 37%. Nah, artinya mengalami penurunan di tahun 2003 yaitu sebesar 23% ya. Ini artinya perusahaan semakin mampu dalam membayar hutangnya ya, dengan aktiva yang dimiliki. Nah, kalau perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya, maka perusahaan akan mudah mendapatkan pinjaman karena adanya kepercayaan dari kreditur. Sementara ini debt to equity ratio tahun 2002 0,58, sementara tahun 2003 0,3. Artinya perusahaan memiliki hutang yang lebih besar dari ekuitasnya. Nah, bagi investor harus jeli. Nah, ini salah satu indikator yang dilihat oleh investor dalam melihat kemampuan perusahaan ini. Apakah dari DER ini, apakah hutang lancar atau hutang jangka panjang yang lebih besar ini? Yang mana yang lebih besar antara hutang jangka panjang atau hutang jangka pendeknya? Karena kalau hutang jangka panjang yang besar, maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan mendatang. Nah, namun ternyata kalau dilihat dari perhitungan sini, 2003 itu debt to equity ratio-nya turun menjadi 30%. Nah, berarti di tahun 2002 utangnya itu 58%. Ya, utangnya lebih besar dari ekuitasnya. Tapi di tahun 2003 turun menjadi 30%. Nah, berarti sekitar berapa persennya itu di tahun 2002 itu adalah didominasi oleh hutang lancar ya, hutang lancar. Kenapa bisa disimpulkan itu hutang lancar? Karena ini kan jedanya 1 tahun, 2002 ke 2003, berarti hutang itu telah dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, maka dikategorikan sebagai hutang lancar. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ini telah terjadi penurunan. Nah, berarti penurunan itu adalah perusahaan telah melunasi hutang-hutang jangka pendeknya ya. Nah, ini equity multiplier. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.